Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu, merindukan-Mu, menginginkan-Mu, mengharapkan-Mu, Tuhan, selamanya. Terima kasih buat kasih dan setia-Mu. Terima kasih, Kaulah kerinduan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selamanya. Kami merindukan-Mu, menginginkan-Mu selamanya.
kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya, sungguh hanya Kau. Oh, ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus, di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus,
tiada yang sepertimu. Engkau mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kembali kami boleh bersekutu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau adalah kehidupan kami. Oh, Engkau adalah sumber hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa hidup karena firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan persekutuan firman-Mu Tuhan, kami dapat memandang Engkau lagi. Karena Engkau Tuhan yang selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Oke. Apakah aku membutuhkanmu untuk mengawasi ketika aku melakukan pekerjaanku? Aku mengetahui dengan baik pekerjaan apa yang harus aku lakukan dan kapan aku harus melakukannya. Tidak perlu orang lain ikut campur. Mungkin tampak bagimu seolah-olah aku belum berbuat banyak. Tetapi pada saat itu pekerjaanku telah sampai pada akhirnya. Ambillah sebagai contoh perkataan Yesus dalam keempat Injil. Tidakkah perkataan itu juga terbatas? Pada saat itu ketika Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan berkhotbah, dia selesai berkhotbah dalam waktu paling lama beberapa menit. Dan setelah selesai berbicara, dia membawa murid-muridnya naik ke perahu dan pergi tanpa penjelasan apapun. Gitu. Kalau kita bandingkan gitu. Jadi mungkin pada waktu itu saudara, para pengikut ya, daripada Tuhan yang Maha Kuasa ini, di zaman itu saudara, bahwa mereka itu kayak meminta dia untuk terus berbicara gitu, terus menjelaskan, karena itu adalah pekerjaan gitu. Jadi mengkritik gitu, selalu membanding-bandingkan gitu mungkin kan, dengan bagaimana dulu Yesus melayani. Makanya mau tahu dulu ketika Yesus dia pergi tanpa penjelasan gitu. Memang iya kan kalau kita baca di dalam Injil itu saudara, dia menyampaikan perumpamaan, setelah disampaikan sudah pergi. Sementara Tuhan yang Maha Kuasa sekarang, Tuhan yang datang kedua kali, dia itu sebetulnya sudah cukup
sangat jelas sekali menerangkan gitu. Bagaimana yang selama ini kita tidak ketahui gitu. Kalau bukan dengan firman ini, saudara, kita mungkin akan menganggap diri kita itu baik-baik saja gitu. Padahal pada kenyataannya, kalau kita melihat kualitas daripada orang Kristen zaman sekarang jauh sekali. Bahkan dari zaman rasul-rasul itu pun sangat jauh sekali. Padahal kan harusnya di zaman kita harusnya lebih baik karena Tuhan telah memasuki pekerjaan yang baru gitu. Kalau dulu dia terbatas, sekarang dia sendiri datang. Saudara, memang iya dikatakan dia mengirim seorang penolong yang lain. Tapi kalau kita melihat kan karunia-karunia yang ada kan tidak murni lagi kan. Tidak seperti awal-awal dulu gitu. Sudah banyak direkayasa karunia-karunia, pengajaran-pengajaran gitu kan. Kalau seandainya benar-benar Roh Kudus gitu kan, tentu kan tidak ada penyimpangan yang selama ini di mana saling menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Tidak ada satu pengajaran gitu. Berbeda satu gereja dengan gereja lain gitu. Itu berulang-ulang dari zaman ke zaman gitu. Dari generasi ke generasi, saudara. Protestan seperti ini, Katolik seperti ini, Karismatik seperti ini, Pentakosta seperti ini. Itu banyak sekali macamnya, saudara. Di Pentakosta sendiri pun pecah berapa kali, di GBI pun begitu gitu. Ada pengajaran ini, ada muncul pengajaran itu gitu. Saling menyesatkan satu dengan yang lain gitu. Jadi ketika datang pekerjaan yang baru ini, saudara, kita dibawa masuk ke zaman yang baru ini, saudara. Disinilah, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan itu nyata gitu. Karena kita bisa dengan firman ini kita boleh benar-benar menyaksikan bagaimana keadaan kita yang rusak gitu. Betapa di zaman sekarang inilah atau ketika kita bersekutu dengan firman inilah benar-benar kita itu merasa kita sangat membutuhkan Tuhan gitu. Karena kan Tuhan terangi kita gitu. Tuhan singkapkan siapa diri kita gitu. Ini loh. Dihakimi kita dengan firman, dimurnikan kita. Tadinya mungkin kita merasa bangga dengan pencapaian kita. Ternyata kalau kita lihat gitu, kita bandingkan diri kita. Ketika firman Tuhan disampaikan gitu. Coba kalau kamu punya iman yang sejati, kira-kira kalau begini gimana? Kalau kamu diperhadapkan dengan kehidupan Ayub bagaimana? Wah, ciut kita langsung. Ya dalam banyak hal, saudara, setiap hari, saudara. Dari singkapkan. Berarti kan apa yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita itu memang menyadari bahwa kita ini ciptaan. Namanya ciptaan itu dipelihara oleh Tuhan. Namun selama ini karena kita tidak mendengarkan firman ini, maka posisi Tuhan sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaan itu ambigu gitu. Tidak jelas gitu. Karena kita itu merasa tidak membutuhkan Tuhan atau ya sudahlah Tuhan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kita tidak pernah mengerti bagaimana caranya membuat Tuhan itu berdaulat. Ketika manusia menghadapi kehidupannya selalu merasa iri dengan orang lain. Kenapa aku kayak gini? Kenapa dia tidak kayak gitu? Justru kok aku makin sungguh-sungguh, kok aku makin terpuruk. Seperti itulah
manusia terus mengatakan ketidakadilan, kau tidak adil Tuhan, gitu. Itu kan yang terjadi. Tapi begitu sekarang kita itu mendengarkan firman Tuhan itu, saudara, lama kelamaan suara itu tidak lagi kita keluarkan, gitu. Karena kan kita mulai sangat yakin dengan pengalaman kita, gitu. Yang tadinya kita tidak, dulu mungkin kayak saat teduh apa gitu ya, bersekutu tiap pagi kayak gini, rasanya mustahil gitu, ya kan? Sedangkan di gereja-gereja aja untuk berkhotbah tiap minggu aja rata-rata para pendetanya itu tidak berani gitu. Paling 1 bulan mereka cuma 1 khotbah. Iya. Nanti dia keliling gitu dengan khotbah yang sama. Sementara di gerejanya ya ganti pendeta siapa gitu. Kalau dari kalangan dia paling yang berkhotbah dari kalangan dia paling menyampaikan apa yang disampaikan oleh dia, mungkin memperkuat. Itu saja. Tapi kalau setiap hari gitu, jadi 4 kali seminggu aja sudah sulit gitu. 4 kali sebulan gitu. 4 kali seminggu ya, sudah sulit. Tapi bagaimana sekarang ini, saudara? Tuhan itu tidak dibatasi gitu. Kapan kita selesai kita katakan ya sudah selesai. Tidak perlu harus merasa tanggung ini, tidak. Udah, tunggu dia gitu. Setiap hari begitu. Dan kita selalu mendapatkan wawasan baru gitu. Roh kita disegarkan senantiasa. Senantiasa. Bahkan kita bisa percaya sampai kapanpun gitu. Selamanya. Kita itu akan merasakan bagaimana Tuhan itu selalu baru. Itulah yang mulai timbul dalam iman kita. Tadinya tidak, saudara. Ya. Kita merasakan ketenangan, kebahagiaan. Kita benar-benar melihat bagaimana tangan Tuhan itu kayak merendah hidup kita. Benar-benar kita melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan sesuai dengan waktunya nanti dia akan bawa kita untuk juga menjadi manifestasinya dia kemanapun kita pergi. Kita melihat masa depan anak-anak kita, bagaimana generasi mereka akan berubah gitu. Oleh karena Tuhan yang secara kontinu berkesinambungan bekerja dalam diri mereka. Makin lama makin kuat. Firman yang dulu mungkin sekedar doktrin bagi kita, sekarang menjadi kenyataan. Oke? Nah, jadi ketika kita mendengarkan ini ya, kita boleh mengetahui bagaimana Tuhan yang berinkarnasi itu ketika dia bekerja, dia itu dikritik gitu oleh manusia yang lain gitu. Padahal tidak mengerti, saudara. Karena memang mereka tidak mengerti cara kerjanya Tuhan. Di situ permasalahannya. Tidak mengerti sistem kerjanya. Itu yang membuat saudara selalu dikritik. Dan itu yang membuat ya pekerjaan Tuhan terganggu gitu. Tapi memang nantinya setelah mereka membaca ini lagi kan, berarti kan orang-orang yang ada di sini nantinya kan akan membaca lagi ini kan. Ini kan tadinya kan live.
Ini kan khotbah, serial kayak khotbah juga. Dia berbicara di hadapan mereka dan audiensnya ada. Ketika dia berkunjung ke satu jemaat gitu ya. Agak beda memang jemaat Kristen pada umumnya dengan mereka ini gitu. Jadi sudah ada di mana-mana gitu. Sebetulnya gitu. Apalagi di sana gitu kan kayak gereja rumah sebetulnya kan. Mereka bersembunyi gitu. Tidak terang-terangan gitu. Ya. Kalau di negara-negara lain yang bebas, ya mungkin mereka bebas gitu. Bisa ada tampilan-tampilan mereka gitu. Mereka sudah melalui penampilan-penampilan mereka, tarian-tarian atau apa gitu. Itu mereka sudah cukup dikenal gitu. Ya. Nah, jadi mereka ini ketika apa yang kita baca ini, mereka mendengarkannya. Orang yang dimaksud itu pasti ada di situ. Pasti kan mereka mendengarkan gitu. Oh, itu ya. Jadi ketika mereka baca, barulah mereka nanti belajar gitu. Oh, lama-kelamaan kan mereka akan belajar, akan memahami. Iya ya, kok aku menyamakan diriku dengan Tuhan yang berinkarnasi. Kok aku membandingkan diriku. Kok aku selalu membanding-bandingkan Tuhan yang berinkarnasi dengan Yesus. Memang iya, dia Yesus yang datang kedua kali itu. Tetapi kan sudah, ini kenapa dia pakai nama baru? Karena membawa zaman yang baru gitu. Nah dari situlah sebetulnya kita itu benar-benar nyata bahwa Tuhan yang di sorga itu sedang datang di antara kita. Dan dia memang harus, karena kan dia disebut kedatangan anak manusia katanya. Kalau sudah lihat tentang nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena Yesus mengatakan kedatangan anak manusia. Berarti yang datang itu kelak adalah anak manusia. Bukan roh itu. Jadi yang datang itu anak manusia. Sama seperti kita manusia. Karena memang Tuhan datang anak manusia gitu. Jadi tapi dari perkataan dia, dari sikap dia, dari yang dia mengatakan inilah, aku tidak membutuhkan kamu menilai pekerjaan dia. Betul juga lah. Karena dia Tuhan gitu. Tapi sering sekali karena kita melihat secara mata jasmani, mereka yang melihat secara mata jasmani itu pasti kan membanding-bandingkan dengan hamba Tuhan yang besar mungkin gitu kan. Yang mungkin pakaiannya necis gitu. Kaya sekali mungkin. Wah punya gelar banyak gitu kan. Akan dibandingkan. Gitu. Sementara Tuhan atau anak manusia yang datang itu, Tuhan yang datang itu datang dengan jubah sederhana gitu loh. Sederhana, tidak punya ambisi apa-apa. Gitu. Dia tidak, bahkan dia tidak menjadi golongan pemimpin gitu. Tidak, ada pemimpin-pemimpin. Dia tidak terlalu mencampuri, bahkan pemilihannya ada pemilihan untuk para pemimpin berganti. Pemimpin maksudnya pendeta-pendetanya gitu ya. Dari gereja-gereja lokal itu. Nggak terlibat. Dia hanya menyampaikan firman. Hanya mengingatkan, begini loh caranya, kalau dia seorang pemimpin itu seperti ini, begini. Dia berfirman gitu. Dia bahkan tidak terlalu mencampuri gitu. Kalau mereka misalnya mau buat apa gitu, mau buat film lah, mau buat tari-tarian, lagu gitu ya. Dia nggak terlibat buat lagu gitu, tidak. Dia hanya melakukan pekerjaan yang
diembannya itu, yang ditugaskan kepada dia. Gitu. Unik memang pekerjaan dia. Makanya saudara, kalau dia mengatakan seperti ini saudara, disinilah saudara kita itu mulai melihat mulai mengenal dia dengan benar gitu loh saudara. Nantinya dari sinilah kita itu mulai akan, dari apa yang disampaikan itu, disitulah kita mulai akan mengerjakan atau fokus kepada apa yang ditugaskan kepada kita gitu. Ya masing-masing. Jadi secara umum Tuhan itu mengatakan begini, kamu harus melakukan tugasmu sebagai makhluk ciptaan gitu. Nah itu sebetulnya tidak mudah saudara untuk mengerti satu perkataan itu. Jadi kata-katanya itu saudara, kalau hanya didengarkan sekali, 2 kali, 3 kali, tidak mudah untuk kita itu langsung mengetahui maksudnya. Karena memang pikiran kita ini sudah lebih dahulu dirusak. Dirusak dalam arti kita itu diisi dengan pengajaran-pengajaran yang bukan dari Tuhan. Pengajaran-pengajaran dalam pikiran kita ini lahir dari gagasan manusia. Dan selama ini memang tidak ada yang berani keluar, move on dari situ. Karena kan selalu dihalang-halangi oleh pemimpin-pemimpin yang dia kayak penjaga. Dia kayak anjing penjaga. Dia kayak sipir penjara. Kalau ada yang sedikit mau keluar dari zona doktrin-doktrin itu saudara, hati-hati, sudah langsung datang itunya, sudah pistolnya saudara. Benar-benar tertekan saudara selama ini. Jadi saudara, ketika firman yang kita dengar sekarang itu saudara ya, itu benar-benar jadi kayak gini loh saudara. Jadi kita itu kayak benar-benar menghadapi Tuhan itu sendiri lewat firman-Nya itu loh. Itulah namanya Tuhan yang sejati itu gitu. Jadi selama ini bagi kita Tuhan itu kayak satu sosok gitu. Sosok yang ditakuti gitu. Jadi kita nggak tahu isinya Tuhan itu apa, nggak tahu. Kita tahu Tuhan itu adalah firman, tapi firman-Nya itu cetek saudara. Sebetulnya banyaknya itu interpretasi. Tidak pernah membiarkan benar-benar firman itu berdaulat gitu. Tapi sekarang ini saudara, semakin saudara masuk, saudara akan melihat kedaulatan daripada firman itu saudara. Dan benar-benar firman itu sendiri kayak ngajari kita. Kan kita tahu gini saudara, mana tahulah kita saudara, kalau kita misalnya ketika kita mendengarkan firman ini, awalnya kan kita nggak sadar bagaimana firman itu, firman yang selama ini dalam kita, ketika misalnya kita mendengarkan, langsung kan mungkin muncul pengertian gitu. Oke? Tetapi kan kita tidak tahu apakah itu gagasan kita atau bukan kan? Atau benar-benar Tuhan. Lalu gimana caranya? Kalau saudara ikutin gitu ketika saya mengatakan gitu. Dia kasih saya keberanian gitu. Pastikan ketika saya masuk ke dalam satu keberanian itu, pastikan muncul gagasan saya. Tapi kan kalau dia tidak muncul, bagaimana bisa saya tahu kalau itu gagasan saya atau gagasan Tuhan? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ini gitu. Jadi benar-benar kita jadi tahu. Jadi dalam waktu yang sama, firman Tuhan itu mentahirkan kita. Yang ditahirkan kita itu adalah gagasan kita sebetulnya. Jadi begitu menyingkir gagasan kita, masuklah dia, firman-Nya,
Disitulah firman-Nya itu menyempurnakan kita, menaklukkan kita. Disitulah kita bisa berjalan maju terus. Dari kita pelaku pelayanan mungkin. Pelaku pelayanan sebetulnya sudah tinggi sekali loh. Tapi pelaku pelayanan itu adalah hamba. Tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuannya. Apakah Tuhan menginginkan kita menjadi pelaku pelayanan? Tentu tidak. Bagaimana caranya Tuhan membawa kita naik? Wow, kita itu harus mendengarkan firman secara utuh. Bukan hanya firman kasih karunia, tapi firman yang menghakimi. Itulah saudara. Kapan kita dihakimi? Waduh, banyak caranya saudara. Iya. Dan di sini kita benar-benar kayak diajarin dia. Apa itu Roh Kudus sebetulnya? Apakah Roh Kudus itu cuman membuat kita itu jadi kuat? Ketika dikatakan kita menerima menerima kuasa, dunamos. Dunamos itu dinamit gitu, membuat meledak-ledak. Jadi orang pikir Roh Kudus itu hanya membuat orang itu meledak-ledak gitu. Berani menyatakan kebenaran. Padahal saudara, sekarang pekerjaannya berbeda. Ya, tapi banyak di antara mereka juga, di antara orang-orang yang merasa penuh dengan urapan itu gitu. Dia tetap tinggal dengan cara seperti itu. Kalau dia nggak berapi-api, rasanya nggak pas jadi hamba Tuhan. Sementara sekarang ini Roh Kudus ini kita benar-benar lihat bagaimana kalau dia itu adalah Roh yang suci itu gitu. Roh Allah itu sendiri. Dia sangat lembut gitu. Sempat kita mungkin mendengarkan pengajaran tentang mereka keluarga Allah gitu. Iya kan? Dia kayak ibu gitu. Sehingga ada orang yang memanggil ibu katanya kayak gitu. Karena dulu mengikuti, karena apa yang dikatakan guru kita dulu, harus diikuti. Ternyata saudara, dengan sekarang firman yang baru ini kita dicerahkan. Yang ada adalah Allah itu Esa. Gak ada ibu dan bapak di sorga. Gak ada. Dari situlah kita bisa menerima. Yang ada adalah Allah itu satu. Karena kalau enggak saudara, mau bagaimanapun dibilang, kita tidak akan bisa menerima apa artinya Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan itu sendiri. Sulit. Jadi ketika dia mengatakan Tuhan adalah Tuhan, pencipta Allah pencipta, dan kita makhluk ciptaan. Di situ benar-benar saudara, itu ada satu benar-benar membawa kita itu kepada pengertian yang baru gitu. Jadi kita hanya melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan. Pencipta itu tugasnya apa? Memelihara. Dialah yang bekerja. Sebetulnya di dalam kita. Dialah yang mengelola. Jadi ketika dia berfirman, maka kita itu adalah makhluk ciptaan yang mengerjakan apa yang sudah ditetapkan di dalam kita. Itulah makhluk ciptaan. Makanya jadi terang bagi kita. Kenapa pohon ara itu tidak berbuah? Kenapa Tuhan kutuk?
Itu sebagai gambaran sebetulnya. Kalau pohon ara itu saja dikutuk, apalagi kamu. Pohon ara itu nggak mengerti loh, nggak punya pikiran dia. Nggak dikaruniai dia pikiran. Tapi di dalam diri dia itu sudah ada kemampuan untuk berbuah. Sudah ada kemampuan bagi dia itu untuk bekerja menghasilkan buah. Mana kita tahu saudara bagaimana caranya dia mencari kalau tidak ada air sampai akarnya itu sampai turun ke bawah gitu. Sampai mendapatkan air. Itu karena di dalam dia diberikan kemampuan. Akarnya itu merambat kemana-mana. Bagaimana dia bisa memisahkan apa yang harus diserap dia dari tanah itu saudara. Entah mineral kah, entah apa. Iya. Sampai dia itu menghasilkan buah. Jadi kalau manusia itu berpikir lebih cerdas lah daripada makhluk yang lain. Gitu. Diberikan kecerdasan. Jadi kalau tadi pohon tadi itu dikutuk, pohon ara tadi, apalagi manusia. Kalau dia itu tidak melakukan tugasnya sebagai makhluk cipta. Jadi dengan kata-kata yang sederhana itu saudara ya. Dengan kata-kata di mana kita itu melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan. Itu benar-benar membuat setiap manusia itu nanti akan fokus. Bagaimana memuaskan penciptanya. Disitulah apa yang dirancangkan oleh Tuhan dulu ketika menciptakan alam semesta ini. Disitulah baru kita mengerti. Barulah manusia mengerti. Barulah para binatang-binatang itu mengerti. Ya. Tadinya mungkin binatang itu merasa tidak adil. Kalau tumbuh-tumbuhan itu tidak adil gitu. Oh karena manusia terlalu tinggi dia diciptakan gitu. Kan terjadi iri kan di antara sesama ciptaan itu. Kok mereka enak makan kami gitu. Di kehidupan yang akan datang ternyata manusia yang rusak itu ada yang harus berinkarnasi jadi binatang. Ya kan? Ketika pengetahuan ini menyebar nanti disitulah mulai melihat benar-benar keindahan daripada alam semesta ini. Kan pada akhirnya kan tubuh manusia itu kan akhirnya menjadi tanah. Ya kan? Diserap kembali oleh tanaman yang ada di sekitarnya kan? Betul nggak? Dimakan kembali oleh mungkin bakteri-bakteri atau apa yang ada di tanah, bakteri pengurai misalnya kan. Kan sebelum tubuh manusia itu membusuk itu kan sudah bekerja di dalam dia. Dimakan semua sampai diubah. Sampai nanti tulang-tulangnya sekalipun setelah puluhan tahun, ratusan tahun, akhirnya semua kan menjadi tanah kan. Balik lagi kan. Lalu kita makan buah-buahan itu. Berarti yang kita makan kan itu juga semua kan. Seperti itu juga nantinya firman Tuhan ini menyebar saudara. Iya. Generasi kita digantikan dengan generasi yang baru. Generasi yang baru digantikan generasi berikutnya. Disitulah kita melihat langit baru dan bumi yang baru itu. Ketika dikatakan Yerusalem yang baru turun dari sorga katanya. Kita akan mengerti semuanya. Prosesnya itu natural. Kerajaan 1000 tahun. Iya.
akan menyebar kemana-mana, saudara. Nanti bumi ini, saudara, nantinya itu akan di mana-mana. Kalau kita melihat sekarang ya, bagaimana? Kenapa coba misalnya di negara-negara yang maju itu, mereka itu sampai gak mau nikah, gak mau punya keturunan. Iya kan? Sementara di bagian yang lain, wah itu, bagian negara yang lain, wah anaknya banyak-banyak gitu kan. Disitulah nanti saudara, ketika di negara-negara yang maju itu gak punya penduduk lagi, kan mereka itu kan mau gak mau kan, jadi menerima kan. Sekarang lebih mudah bekerja di negara lain, saudara. Lebih mudah, akan lebih banyak nanti, saudara. Karena nanti sekat-sekat negara itu akan diangkat. Ya dengan sendirinya, karena kan butuh. Misalnya seperti sekarang aja lah, saudara. Yang istilah naturalisasi itu, saudara. Tadinya saudara gak mungkin bagi Indonesia itu untuk bersaing di Piala Dunia gitu. Karena memang kualitas pemainnya itu, kalau di negara-negara lain itu kan, itu mereka itu punya punya pelatihan, mereka itu tidak ada misalnya pemain titipan gitu loh. Kayak di negara-negara lain itu. Benar-benar mereka itu sudah jadi kayak profesinya. Oke. Sementara di negara kita itu sulit sekali. Udahlah kualitasnya gak bisa bersaing. Ini taunya tawuran gitu loh. Belum lagi mafia-mafia di dalamnya. Itu sulit sekali diberantas dari dulu. Mafia-mafia bola itu, saudara. Sulit sekali diberantas. Sementara di negara lain, di mana pemainnya itu berkembang itu, mereka tidak menghadapi hal yang seperti itu, sehingga mereka bisa benar-benar mengembangkan talentanya gitu. Sudah pastilah mereka lah yang akan mengisi Piala Dunia. Iri kan bangsa-bangsa yang lain berjuang kan. Nah, dengan adanya naturalisasi itu gitu. Jadi semuanya itu akhirnya begini. Tadinya mereka itu mau ini karir mereka di negara mereka gitu. Ketika mereka melihat supporternya Indonesia, mereka sangat ingin gabung dengan Indonesia. Jadi itu salah satu pemicu mereka untuk mau menjadi warga negara Indonesia. Itu kan? Oh, kalau karir mungkin mereka lebih berkarir di negara mereka gitu. Tapi karena memang mereka juga merasa ada darah Indonesia di dalam mereka, panggilan nenek moyang mereka itu kayak memanggil mereka balik ke sini. Lihat prosesnya itu, saudara. Membuat nanti saudara, Tuhan akan bawa kita kemanapun gitu. Makanya firman ini akan dibawa kemana-mana. Gitu. Iya, cara Tuhan itu membawa kita, menuntun manusia ini. Hebat sekali. Jadi sekarang ini kita sudah melihat itu, saudara. Dulu saya gak terpikir ini, saudara. Tapi sekarang ini saya benar-benar melihat, kayak gitu ya. Disimpan dalam hati saya. Nanti ketika saya ngomong gitu. Ketika saya bicarakan gitu. Saudara mungkin mendengarkannya, timbul di dalam saudara pemikiran yang baru. Iya ya. Ketika saya ceritakan contoh-contoh tadi kan, iya juga ya. Kan saudara pasti kan mulai begitu. Ketika semakin banyak orang mengatakan iya, disitulah sebetulnya kita itu sedang menyerap firman Tuhan itu. Kan kita tidak tahu, sama seperti akar pohon tadi. Kan secara natural pohon itu, walaupun dia tidak diajar,
Dia itu kan tahu menyerap makanan kan, mengantarkannya sampai ke daun katanya. Itu kan kita tahu itu kan karena diteliti kan. Namun apakah pohon itu perlu diajarin mengangkut makanan dari tanah ke daun gitu? Apakah dia perlu diajari? Kayak manusia tahu itu kan, hebat kali kayaknya manusia itu ketika awal-awal dia mengetahui itu gitu. Atau mungkin ketika manusia bagaimana darah itu membawa oksigen ke otak gitu kan. Bagaimana caranya prosesnya itu? Apa manusia bisa tahu itu? Mana bisa tahu dia. Namun tubuh kita ini secara normal melakukan dengan biasa, dengan normal gitu loh saudara. Bagaimana tubuh kita ini bisa memisahkan mana yang jadi mana yang berguna untuk tubuh, mana yang harus dibuang, gitu kan? Mana yang sudah berlebihan, tubuh kita tahu sendiri gitu. Nah, sama juga dengan seperti itu. Firman yang kita terima itu, tentu cara pemahaman saya dengan pemahaman saudara tentu akan berbeda kan. Karena memang saya dipilihnya full time gitu. Sejak awal gitu. Butuh berapa tahun saja setelah saya tamat SMA gitu. Butuh 6 tahun aja. Itu cepat sekali prosesnya gitu. Sampai dengan sekarang. Tentu berbeda kan pola pikirnya dengan saudara. Tetapi apa yang saudara tangkap itu juga itulah yang saudara perlukan. Jadi bukan berarti dengan posisi saya jadi misalnya ketika saya mengatakan saya itu dipilih gitu, saya seolah menjadi anak sulung gitu. Iya kan? Bukan berarti jadi lebih. Kita hanya makhluk ciptaan. Sama, melakukan tugas kita masing-masing. Ada yang dipercayakan 5 talenta, 3 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Setelah itu ada yang dipercayakan jadi 10 kota. Yang tadi tidak mengembangkan talentanya cuma 1 itu dikuburnya, diambil dari dia, diberikan kepada yang punya. Itu kan proses, bukan nanti. Dulu kita selalu pikir, oh itu nanti. Itu sekarang. Kehidupan sekarang yang kita jalani ini. Oke. Tadi contohnya ya. Dia selesai berkhotbah dalam waktu paling lama beberapa menit. Dan setelah selesai berbicara, dia membawa murid-muridnya naik ke perahu dan pergi tanpa penjelasan apapun. Paling-paling mereka di dalam rumah ibadat mendiskusikan hal ini di antara mereka sendiri. Tetapi Yesus tidak ambil bagian di dalamnya. Mereka hanya berbicara, apa yang dibilang dia tadi kayak gini? Oh dia pasti kayak gini, dan tadi yang dibilang dia perlu kayak gini. tanpa Yesus kasih penjelasan di pertemuan berikutnya. Tapi ketika murid-muridnya tanya, apa artinya itu? Nah, dia baru menjelaskan. Gitu loh. Jadi cara kerjanya itu kayak apa ya? Kalau kita lihat itu dia kayak cuek sekali gitu. Karena memang di satu sisi kalau nanti mereka mengerti ya nggak mungkin lah Yesus disalibkan. Kan gitu ceritanya. Dia harus mengucapkan firman yang harus dia ucapkan. Jadi dia nggak berusaha meyakinkan orang. Gitu. Enggak.
Dia gak berusaha meyakinkan. Itu Tuhan Yesus. Kita siapa? Tapi berikutnya nanti saudara, setelah terus pekerjaan Tuhan itu berlanjut, kan ada juga masa yang namanya rasul-rasul, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Mereka lah yang menjelaskan, dipakai oleh Tuhan. Berikutnya. Tapi setelah itu selesai, Tuhan datang sendiri. Dia menjelaskan. Sekarang dia sendiri menjelaskan kepada kita. Setelah dia ucapkan firman-Nya ini. Ada guidance-nya kita gitu loh. Gak seperti kalau misalnya kalau dulu kan, itu kan masing-masing interpretasi gitu loh saudara. Tapi masing-masing interpretasi itu juga mereka mengatakan juga, saya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Kan seperti itu modelnya Paulus. Seperti itu juga model para pengikutnya. Setelah saya benar-benar berdoa, tiba-tiba saya mendapatkan pengertian. Nah gitu kan. Makanya sampai Paulus bilang, kalau ada yang beritakan Injil berbeda dari yang kuberitakan ini, terkutuklah dia. Hamba-hamba Tuhan juga begitu saudara. Mereka berani saudara mengatakan, terkutuk. Gitu. Sesat gitu. Padahal dia juga sesat. Sesatnya apa? Dia mengandalkan gagasannya, pikirannya. Tapi dia tidak tahu siapa yang berani negur dia. Para pengikutnya, wah hanya sujud saja. Apa kata Pak Pendeta? Kan gitu kan. Mereka mana berani bersuara. Gereja itu milik si pendeta kok. Menurut aturan gitu. Kamu gak serang ke sini keluar. Nah, gitu kan. Ini terjadi kan? Tapi ketika kita melihat bagaimana Tuhan itu dengan firman-Nya ini saudara. Di sini benar-benar saudara kita itu ditaklukkan. Dan kita itu bukan hanya ditaklukkan, meningkat lagi pekerjaannya nanti. Disempurnakan. Bagaimana untuk mencapai ditaklukkan saja sudah luar biasa. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Jadi disinilah benar-benar saudara kita itu benar-benar belajar gitu. Benar-benar mengetahui pertumbuhan kita. Namun dia mengatakan juga begini kan. Kamu punya kemampuan sendiri. Jadi walaupun nampaknya kan kalau seperti ini kan kayak kita mengandalkan pikiran kita kan. Misalnya kalau kita sudah tahu kebenaran ini, pasti kan akan muncul dalam diri kita ingin melakukan kebenaran ini. Oke? Tetapi kena hantam lagi sama firman Tuhan. Aku tidak membutuhkan usahamu katanya. Waduh, apa maksudnya lagi ya? Jadi dorongan untuk melakukan segala kebenaran ini memang sudah ada di dalam kita. Gitu. Dijelasin lagi saudara. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, firman Tuhan kan bilang kayak gini kan. Ketika aku, ini pengalamannya Paulus, ketika aku ingin berbuat baik, yang jahat yang ada pada aku katanya. Wah, dia bertempur terus saudara. Kira-kira seperti itulah kita ketika kita mau menghidupi firman ini saudara. Kan Petrus juga kan bilang, wah sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun mereka semua goncang imannya, aku tidak goncang. Tentu kan itu kesombongan saudara. Merasa dirinya lebih baik daripada murid-murid yang lain kan. Makanya datang firman Tuhan sama dia. Engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Oh. Nanti imanmu semua akan
goncang. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itulah perjalanan hidup kita, saudara. Perjalanan kerohanian kita juga. Perhatikan itu ya. Kita pengen gitu kan. Kita maju sedikit. Kayak saudara, ketika saya memulai apa ya, gimana caranya memulai persekutuan ini? Saya benar-benar saudara nggak tahu gimana caranya. Justru ada yang teman kita yang wah, dia memulai, mereka baca firman Tuhan. Saya masih ingat ketika dia ngomong itu. Dia baca di rumah, anak-anaknya pun disuruh baca. Lebih duluan meninggalkan. Saya nggak berani loh dulu. Di rumah aja enggak gitu. Mereka baca setiap hari loh saudara. Dulu. Awal-awal itu. Saya juga untuk mengutip itu di gereja gitu, di Bali itu. Wah. Kalau saya tahu sudah dalam sekali waktu itu. Karena waktu itu saudara, ketika saya coba bikin firman Tuhan itu di WA di itu gitu, wah, langsung goncang juga saudara. Jadi ketika mau mulai di persekutuan kita gitu ya, ini wah nggak tahu saya mulai gimana caranya. Tapi sekarang saudara, ketika kita menjalankannya, jadi begini saudara. Oh ternyata apa ya? Tuhan itu mengalir seperti ini ya, gitu. Cara kerjanya seperti ini ya. Iya, seperti contoh tadi lah saudara. Seperti yang saya bilang tadi itu, pohon ara tadi ya. Seperti itu kan. Itu kan satu pengertian saudara. Bagaimana pohon itu bisa menyerap sendiri. Sama kita ini saudara. Kita lebih cerdas daripada pohon itu. Sejatinya ya. Sejatinya manusia itu sangat cerdas. Sejatinya pintar. Karena memang kita itu ciptaan. Yang menciptakan kita itu pencipta. Yang kalau dia katakan A jadi A, B jadi B gitu. Nggak bisa enggak gitu. Jadi ketika dia menciptakan manusia serupa dan segambar, jadi sama dengan itu. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, generasi selanjutnya akan menjadi generasi yang cerdas. Tapi generasi yang cerdas itu bukan generasi yang rusak. Tapi generasi nanti yang saling mengasihi. Dia akan pakai kelebihannya untuk menjadi berkat. Kalau dia diberkati, dia akan pakai berkatnya itu untuk memberkati orang lain dengan senang hati. Itulah generasi kita nantinya ke depan. Itulah langit baru, bumi baru itu. Jadi kalau dikatakan masuk sorga itu gitu ya. Sebetulnya masuknya ya di Firdaus saja. Jadi ada beda-beda tempatnya nanti. Ada antrian. Ada jenis-jenis orang, jenis-jenis roh yang ketika dia hidup dulu masih diperlukan untuk generasi yang akan datang. Makanya dari dulu saudara, kalau disebut itu, oh antikrisnya dari si ini katanya.
Sudah berapa kali meninggal paus misalnya. Pemimpin-pemimpin negara yang otoritas sudah berapa banyak yang ini. Stalin lah, si Hitler lah, si Saddam Hussein lah, segala macam gitu kan. Yang ada yang pembunuh manusia itu di Afrika itu. Kan sudah berganti dari zaman ke zaman. Dulu si presidennya ini, dia nanti antikris itu. Dulu kayak gitu sudah. Mati juga dia. Kemana antikrisnya itu? Tapi manusia itu nggak mudeng-mudeng loh saudara. Maksudnya orang percaya itu nggak mudeng-mudeng. Bayangkan saudara bagaimana pengajaran tentang akhir zaman sudah dari dulu. Yang diramalkan jadi antikris itu sudah berapa kali bolak ganti. Iya. Nanti kalau begitu lahir anak yang ini cikal bakal Dajjal. Dajjal sudah muncul. Matanya satu katanya kayak gitu. Dari dulu kayak gitu. Jadi saudara, sesuai dengan pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan itu ada dalam diri manusia. Jadi begitu nanti kita ini menerima kebenaran ini, kita makhluk ciptaan. Kita itu nggak ngoyo lagi. Kita nggak akan mencari lagi, memfokuskan kepada bagaimana untuk bekerja gitu. Di negara-negara lain, negara-negara yang maju, mereka itu tanpa bekerja sudah dapat uang. Bahkan mereka itu justru mau pengangguran. Beda dengan di Indonesia, di negara-negara yang terbelakang. Karena mereka berlimpah. Karena pendidikan mereka itu juga sudah sangat tinggi sekali. Makanya kemanapun mereka pergi, gaji mereka itu jauh lebih tinggi. Sementara kita jadi budak aja terus. Tetapi ingat, ketika zaman ini berubah seperti yang saya katakan tadi, apa yang merasuki mereka sehingga mereka itu tidak mau punya anak? Gitu kan. Atau apa yang membuat mereka itu jadi mandul? Tentu ada penyebabnya gitu. Ya kan? Disitulah kita melihat nanti keadilan Tuhan itu dinyatakan. Disitulah secara perlahan negara-negara yang terbelakang itu jadi maju semua. Gitu loh saudara. Disitulah tanpa sadar pendidikan untuk melestarikan alam semesta ini mulai ada, mulai tumbuh gitu. Iya. Mulai nanti ada hukum-hukum di mana tidak sembarang membunuh binatang. Ketika peraturan-peraturan itu tidak sembarang tebang pohon. Kalau tadinya kan dibabat habis hutan gitu kan. Tapi nantinya tidak akan berhenti nanti semua. Akan berubah, jenis pembangunannya itu akan berubah. Orang akan bosan nanti dengan gedung-gedung gitu. Iya. Sekarang ini waktu di zaman COVID itu kan sebetulnya sudah kosong semua gedung-gedung itu kan. Sekarang aja mulai ini lagi. Tapi nantinya model tata kota itu akan benar-benar berubah. Berubah. Dari segi transportasinya berubah. Jadi benar-benar menjadi ramah lingkungan. Jadi disinilah nanti bumi ini benar-benar tidak sepanas dulu nantinya. Karena berubah. Karena kan gini loh saudara. Ketika membangun itu kan mereka mulai menyadari gitu. Ternyata semakin banyak dibangun gitu. Ternyata semakin sulit untuk hidup. Coba lihat misalnya kemacetan yang kemarin di puncak itu saudara. Sampai
ada yang meninggal satu itu kan. Bisanya macet seperti itu. Kayak di Batam ini saja saudara. Jalan sudah luas. Lihatlah betapa macetnya saudara kalau pagi-pagi sama sore. Kalau kita pulang ke sini sore dari Batam Center, mulai jam 5 itu atau setengah 5, jam 4. Satu aja misalnya carry rusak atau ini ya motor aja mogok misalnya satu gitu, itu sudah antrian sangat panjang ke sana. Disitulah nanti mulai saudara orang itu berpikir bagaimana caranya kita mengatasi ini semua. Disitulah nanti ada peraturan-peraturan yang mungkin tadinya itu peraturan-peraturan itu rasanya kejam. Tapi dengan peraturan itu begitu semua mau diatur. Iya. Disitulah kita melihat bagaimana bumi ini akan kembali kepada rancangan yang sebelumnya. Iya. Sebetulnya kan negara-negara itu kenapa bisa dia terus mengalami keterbelakangan gitu. Karena tidak adanya pendidikan kan. Tidak adanya aturan kan. Jadi begitu selesai nanti dari situ. Begitu menyebar nanti pendidikan itu. Maka nanti kita akan melihat bagaimana manusia-manusianya itu akan menjadi manusia yang tertib. Jadi nanti nggak lagi peraturan, nggak lagi mesin. Misalnya kan ada satu tempat itu kalau dibuat lampu merah malah macet kan. Tetapi begitu dibuat jalan terus gitu, ketika mereka semua mau mengikuti, itu bisa lancar loh. Kayak misalnya dengan model yang di sini kan lingkaran itu. Wah kalau lampu merah dari dulu, wah kalau misalnya lampu merah sekarang itu, waduh. Akan macet gitu. Tapi begitu ngikut, coba lihat, ngalir aja gitu. Begitu ngalir semua, saling sabar dikit aja sabar. Itu lancar semua, walaupun padat sekali. Nah, kira-kira seperti itulah nanti kehidupan manusia ini, saudara. Kehidupan yang akan datang. Jadi, dengan kita menerima firman ini, saudara, maka kita juga akan memiliki damai sejahtera gitu. Pertama-tama dalam diri kita. Jadi ketika kita menerima kedaulatan Tuhan dalam diri kita, ketika sejumlah orang ini, sejumlah kelompok kecil ini, saudara, menerima kedaulatan Tuhan dan mengakui Tuhan berdaulat di sini. Dalam hati kita ini, saudara, itu menyebar nantinya, saudara. Iya. Bayangkan, saudara, setiap kita akan begini. Akan berkata, marilah kepada aku yang letih lesu dan beban berat. Artinya apa? Tadinya kita seperti itu datang kepada Tuhan. Tapi begitu kita menerima kedaulatan Tuhan, bukankah kita akan menerima orang yang letih lesu dan beban berat? Bukankah kita akan menyampaikan firman kepada dia tanpa seperti menggurui dia? Tanpa merasa diri kita lebih baik dari mereka? Bukankah dengan seperti itu? Ketika misalnya ketika kita mendengarkan tadi Yesus itu ketika dia mengajar itu, dia kan kayak cuek aja 5 menit dia ngomong perumpamaan dia tinggalkan gitu. Dia nggak jelaskan gitu, tapi mereka perbincangkan gitu. Kira-kira seperti itu. Misalnya ketika saya ngomong kepada yang saya bilang bukan orang Kristen itu, saya kan hanya sampaikan apa adanya gitu.
Oke, sekarang ikuti doanya. Nanti kan dia akan berpikir, saya kan gak jelaskan kepada dia gimana. Gak perlu saya jelaskan. Tapi nanti suatu saat dia akan ingat peristiwa itu. Iya kan? Sama seperti yang saya bilang, jenderal itu kan, ketika saya bilang sama dia, Tuhan ingin Bapak kembali sama dia. Walaupun dia sudah mualaf. Iya kan? Saya gak peduli kapan dia mau buat perkataan itu berhasil. Saya gak peduli. Tapi belakangan mulai saya dengar, kira-kira seperti itulah saudara. Jadi apa yang kita dengar ini, anak-anak kita sekarang misalnya mendengarkan ini, mana mereka tahu. Tapi alam bawah sadar mereka itu menangkap perkataan ini. Hebat gak Tuhan? Hebat. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman ini, untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.